terbaik, kader Banteng terbaik yang kembali ke rumahnya, dan itu baru diperbawa. Untuk itu mari kita bersama-sama memegang salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Dengan hormat kami di penjaringan menyambut kedatangan kader Banteng Bung Baharudin Nurwawan. Begitu kami mempersilakan Ketua DPC dan Sekretaris di penjaringan untuk menyambut kedatangan bakal calon wali kota tua Bung Baharudin Nurwawan. Waktu itu katakan pada siang begitu sore. Merdeka! 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 Bung dan Bapak sekalian, itu pakai tim dan bakar dari perjuangan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Tahun 1964, 17 Agustus 1964, Bung Karno mengeluarkan teks pidato yang kemudian itu menjadi legenda perjalanan bangsa. Itu yang kemudian dia menjadi roh PDIP. Itu dia yang kemudian menjadi arah partai ini sebagai partai uang cici. Trisakti namanya. Trisakti adalah sebuah arah perjuangan berjuang. Yang pertama dia bicara tentang kedaulatan politik. Bapak Ibu dan saudara-saudara atau Bung dan bangsa sekalian, bicara kedaulatan politik. Maka tahun 2007, tepatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, Kota Tua ingin memilih kedaulatan politik itu sendiri. Jadi dimenangkan dari sebuah daerah perwakilan itu adalah kedaulatan politik. Dan di dalam kedaulatan politik itu ada begitu banyak dengan tetesan darah dan air mata yang membentuk kota itu. Bung dan bangsa sekalian, salah satu tokoh maestro adalah ayahanda saya, untuk mengenal beliau dan para pejuang kota ini, saya inginkan kita berdua memberikan cerita. Silakan berdiri. Inilah terakhir ayahanda yang terjadi Al-Fatihah. Terima kasih. Silakan. Lalu kemudian kedaulatan politik itu merupakan sebuah instansi pemimpinan. Dan Kota Tua Allah dilanjutkan oleh abangnya kita ada kepada beliau saya menaruh hormat dan izinkan saya untuk melanjutkan kedaulatan politik. Konsep Soekarno Trisakti yang kedua adalah bergerak di bidang ekonomi. Bung dan Bapak sekalian, bicara berdikari di bidang ekonomi, luas wilayah laut, luas wilayah laut 98% laut. Tapi hari ini laut hanya menjadi tempat bergerak. Laut hanya tempat untuk berteduh. Laut belum menjadikan industri untuk meningkatkan ekonomi sebagai konsep Soekarno berdikari di bidang ekonomi. Trisakti yang ketiga apa? Bung Karno mengatakan berkepribadian budaya Indonesia
Dan kita memiliki kepribadian budaya sendiri, budaya yang kita yang disebut dengan air hukum dan apa. Maka PDI Perjuangan layak untuk dibesarkan di kota tua. Namun setelah ketua terbentuk dari bentuk kedaulatan dari kali itu, PDI Perjuangan hanya jadi penonton. Yang kuning sudah pernah berkuasa, yang putih juga, yang merah ini kemana? Hari ini saya dikasihkan diri saya wakafkan sisa umur saya untuk PDI Perjuangan kota. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan Mas Maria, pada hari ini tanggal 7 Mei 2024, saya ingin menawarkan konsep. Saya bukan mengembalikan proposal, saya bukan mengembalikan belangko pendaftaran, tapi saya ingin menawarkan konsep proposal pembangunan bagi rumah besar saya bagi perjuangan di bawah kepemimpinan Hamzah Kemuliaan dan Bungkus DPC. Kita bukan hanya mengurusi pendaftaran, tapi siapa yang dibawa pada daerah yang membawa ketua di tahun ke depan. Kalau mendaftar Bapak Ibu bisa. Satu proposal pembangunan yang mengusung partai ini sebagai partai beranisme, partai mengusung ajaran Bung Karno, di mana letaknya? Maka ingin saya membacakan pidato sebagai bentuk proposal saya bagi DPC PDI Perjuangan. Kiranya saya diizinkan mewakili DPC PDI Perjuangan membawa partai ini, membawa ketua 5 tahun. Tuanku laut, tata kemaritiman Bapak Ketua periode 2024-2029. Pidato politik Dr. Baharudin Farmawan SHFK. Saya S1 di Papua, S2 di Makassar, dan S3 di Universitas Islam Bayangkara. Studi saya sempurna dan timur tengah barat, termasuk Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Songkolera, Lauku, Tuanku, PDI Perjuangan. Jauh sebelum ketentuan lahir, laut telah menjadi ruang hidup agar Tuhan berprogram kedaulatan. Bagi orang ini, laut adalah satu suku, ras, warna kulit dan kebudayaan yang datangnya dari luar, kemudian disatukan dari air sebagai lambang abal, falsafah orang hidup bersaudara dan keluarga. Tuan Kepulauan City of Smile merupakan pusat pulau-pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau di antaranya berpenghuni, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah bermain dan dibeli fasilitas. Melihat luas kota tua yang 98% adalah laut, saya jadi teringat pesan Bung Karno. Bung Karno pada saat membuka Institut Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953, Bung Karno mengatakan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut. Ya, bangsa pelaut akan bisa waspada, bukan sekedar mencoba-coba apa-apa, bukan. Tapi bangsa pelaut yang berdiri gerakan rombong laut itu sendiri. Pembangunan kota tua ke depan dibutuhkan transformasi kultural dan struktural dalam menghadapi tantangan pembangunan kota tua yang berbasis kelautan, perikanan dan kepulauan. Saya menawarkan 3 transformasi sesuai dengan nomor partai saya, PDI Perjuangan. Transformasi yang pertama adalah mentransformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut kota tua sebagai halaman depan. Kebijakan pemerintah kota tua harus mendukung pengelolaan sumber daya kemaritiman yang memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Transformasi yang kedua adalah transformasi pelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan laut kota tua yang lebih efisien, transparan dan inklusif. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembangunan industri kelautan berdasarkan kebijakan kelautan Indonesia dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi berbasis maritim, pariwisata bahari, serta terpenting adalah menghadirkan investasi yang kreatif dan inovatif agar tercipta lapangan
dan peningkatan pendapatan asli saya. Ketiga, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut ketua sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil dan bestari. Pembangunan sudah seharusnya diarahkan ke pesisir laut dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kota Tua. Semoga warisan budaya kemaritiman dari Tuhan itu cermin dalam kehidupan lokal masyarakat Kota Tua. Adalah bentuk inisiasi dalam mengenal laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga kelestariannya. Kini sudah saatnya Kota Tua menjadi sebagai sumber kejayaan dengan semangat margen dan marhain. Ulang ya, dengan semangat margen dan marhain. Kami marhain di negara Dubai. Mari kita bergaya bersama-sama memilih untuk maju. Kita harus bekerja secara keras menjadikan Kota Tua sebagai kota maritim. Ingat ya, kalau saya jadi wali kota ini jadi kota maritim pertama di Indonesia. Yang handal di provinsi Maluku, Indonesia, bahkan di dunia internasional. Kata Bung Karno, warisan alamnya bukan gagal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Dr. Muhammad Farwan Ismail Hashim, pekerja tenaga ahli DPRI Komisi 2. Pimpinan saya Ketua Badan Kehormatan Hukum Warahmatullahi Wabarakatuh. Juga pekerjaan kedua sebagai advokat. Saya penugasan partai yang pertama sebagai suatu sekretaris Komisi Perjuangan Provinsi Papua. Kemudian penugasan ahli petugas partai. Lalu penugasan yang kedua sebagai sekretaris pemenangan Jokowi JK. Dari Jokowi JK 2014 saya ditugaskan sebagai sekretaris pemenangan. Lalu selanjutnya bergeser di Jakarta, saya ditugaskan sebagai tenaga ahli Komisi 2. Dan kemudian saya ditugaskan oleh Ibu Megawati menjadi anggota komite etik dan disiplin partai. Di Indonesia cuma 7 orang. Yang kasih pecat-pecat orang. Yang presiden keuangannya itu pecat orang itu. Ini yang berdiri di bukan ini kasihan. Konsep kemaritiman yang saya tawarkan bukan melakukan kosong. Izinkan saya membaca-baca kitab saya. Ketua DPP KMPI Bidang Maritim periode 2015-2018. Pendiri dan Ketua Umum DPP Gerakan Poros Indonesia Juru Maritim 2015 sampai sekarang. Anggota delegasi Nasional Konferensi Laut Dunia. Saya pernah mewakili Indonesia untuk Ocean Conference ini tahun 2018. Pembicara dan narasumber tetap dalam kedaulatan Indonesia pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kita punya buku yang sudah kita tulis, yang satu Beta Indonesia kita banggakan di bangsa maritim. Buku yang kedua Bahara dan Bahara. Mungkin itu yang kita persembahkan untuk forum berbicara perjuangan yang berhormat. Kiranya kantor saudara-saudara yang ada di sini ada hal-hal yang berkurang dalam perlakuan diputar atau perjamuan antara kita maaf sebenarnya. Semoga beri perjuangan maka pada contohnya dan seluruh tahapan proses saya tunggu dan korban dalam tahapan DPC perjuangan Kota Tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sekian, terima kasih.